Salam saudara-saudara, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Diberi apresiasi yang luar biasa kepada Pak Presiden mencopot Gus Miftah. Karena dia suka mengolok-olok dan menghina orang-orang tertentu. Dan saya juga sudah membuat beberapa video karena dia juga menghina saya, menyenggol saya ketika saya menyampaikan beberapa singgungan saya terhadap agama dia dan keyakinannya, mulai dari semuanya saya lawan. Saya perlihatkan bahwa ajaran itu palsu dan melahirkan orang-orang palsu seperti si Miftah ini. Ya. Jangankan Miftah yang berangasan kayak begitu. Ustadz-ustadz semuanya mengajarkan yang membingungkan. Tinggal di rumah aja. Daripada bikin susah kita. Copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Daripada bikin susah kita. Copot segera. Ya, sudah dicopot. Bahkan tidak kurang itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, ya tentu saja tidak cukup dengan minta maaf. Viral sangat saudara, sepele sebenarnya juga nggak salah, karena memang kepandaian para netizen sekarang ini memotong-motong video orang untuk diviralkan. Video saya mulung, memang saya siapkan untuk mulung seperti itu, bahwa saya mulung, dan itu pun hanya 2 kali. Saya pernah bikin 2 kali. Botol-botol yang dikumpulkan sama anak buah itu diserakkan, kemudian saya pungut lagi, saya masukin lagi di dalam karung, kemudian saya pergi menjualnya. Terasa seperti pemulung, tetapi intinya itu bukan itu, karena suara saya diputuskan, tidak disuarakan, tetapi kelakuan saya sedang memulung botol itu yang disorot. Padahal narasi saya adalah daripada mencuri uang negara, menjadi pencuri, korupsi, lebih baik memulung. Saya ambil botol-botol. Jadi begitu ceritanya. Jadi viral. Nah sekarang saya yakin Gus Miftah dengan murni hati dan tulus, dia tidak bermaksud menghina, hanya bercanda atas penderitaan orang itu. Gus Miftah minta maaf, habis sudah. Padahal sudah dipilih oleh Presiden Prabowo untuk menjadi pejabat politis, agar dia tidak ini, saudara, luar biasa loh. Dia menghina saya itu luar biasa juga. Tapi saya sudah menduga kamu nanti suatu saat akan kena, kamu akan dipermalukan oleh Tuhan Yesus. Tinggal ada lagi ini, Deddy Corbuzier. Itu guru dan murid dengan Miftah itu. Dia pernah menghina saya. Deddy Corbuzier mengatakan saya masuk kamar orang. Kamu yang tolol, Deddy. Kamu itu punya aplikasi, ada
aplikasi Gojek, ada aplikasi GoPay, ada aplikasi Go, ya itu kamu yang botak itu, yang Go blokok. Kemudian ditertawakan oleh ustadz, pemimpin pesantren yang di belakang Gus Miftah itu ketawa ngakak. Begitulah mental para ustadz ini, saudara-saudara. Sama semua. Dan saya punya riwayat yang menyakitkan seluruh kelakuan para pemimpin pesantren itu. Jadi kesombongan yang diajarkan oleh budaya bangsa ini tidak membuat orang-orang Indonesia itu tambah sopan dari waktu ke waktu. Malah ustadz kayak begitu. Ya juga saya alami, saudara-saudara, model begitu. All Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iya. Bring on electrification. Williams is ready to lead the charge into the clean energy future. Luar biasa. Jadi, ya. ini memang situasi yang nggak mudah ketika kita berhadapan dengan tokoh-tokoh agama yang punya masa, yang punya pasti yang nggak. Baru tahu bahwa sudah menyimpan, memendam rasa sakit sendiri dan nggak ada orang tahu. Baru hari ini banyak orang tahu bahwa ucapan yang disampaikan oleh Miftah adalah sebuah kesalahan. Jadi 2 tahun yang lalu ketika Ibu Yati ini dikata-katain atau diucapkan kata-kata yang kotor oleh Miftah, dia hanya bisa memendam dan merasakannya sendiri karena orang lain menganggap itu bukan sebuah kesalahan. Baru sekarang ini kemudian dianggap sebuah kesalahan. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak dulu video Ibu Yati dengan Miftah, dan setelah itu ada rekaman voice note Ibu Yati yang sekarang juga sudah beredar viral sekali di berbagai platform sosial media. Silahkan. Kulo niku bersyukur Bu Yati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Saat ini mbahasan lajeng kula tenani, Pak Di. Lah kula malah khawatir modern dhisik niku. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Baik, kita ngejani pun hatiku yo loro banget. Wong aku tuh cilik dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan, Ger. Ora ning asal-asalan. Aku ningen diwae kaya-kaya tekan bukti pekerti tata krama sing becik. Jadi Bu Yati itu mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas ucapan Gus Miftah yang mengatakan nanti dia keracunan karena susu Bu Yati itu sudah expired katanya. Itu canda yang sangat rendah sekali seorang ulama. Tapi juga candanya Kanjeng Nabi dulu itu lebih sadis lagi. Bahkan ada dia memerintahkan ridha'atul kabir, menyusui orang dewasa, yang dilakukan oleh Kanjeng itu. Itu amat sangat tidak bermoral. Seperti abad ke-7 dulu diucapkan oleh beliau bahwa dia menyuruh sahabat perempuannya untuk menyusui orang lain yang sudah berkumis. Maka terkenal sekali hadis dari Bukhari maupun Muslim, ridha'atul kabir adalah bab khusus itu. Tetapi kenapa Gus Miftah itu mencandai seperti itu?
canda yang tidak bermoral. Dan inilah yang terjadi atas semua ustadz sebenarnya di seluruh Indonesia ini, termasuk ada yang berani ngomong, ada yang tidak, tetapi praktiknya seperti si Habib Rizik yang melakukan pelecehan terhadap seorang janda, tapi yang memang dari kalangannya sendiri, Firza Hussein, dan itu membuat dia kabur ke luar negeri sampai 3 kali lebaran. Engko aku karo Miftah dinekke kaya ngono. Dinekke bajingan, dinekke lontre. Salahku apa? Engko aku ki kejadian ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ilmu. Ngono lho. Ternyata sebulane kaya ngono. Aku minta. Nah, kalau kepada Jadi Mbak Yati ini adalah sinden, penyanyi, gitu. Datang ke pengajiannya Gus Miftah mau cari ilmu, tetapi dihina sebagai seorang wanita, maaf ya, wanita WTS, disebut seperti itu oleh Gus Miftah. Ya memang dia banyak mengangkat kaum wanita-wanita seperti WTS itu, dan pengajian di tempat-tempat WTS di Semarang terutama udah biasa dilakukan oleh Gus Miftah. Tetapi Yati Pesek ini bukan seorang WTS, tapi begitu katanya sangat menyakitkan sekali. Ya sekarang sudah terobati Mbak Yati. Wes ojo nesu. Gus Miftah ini ancen orang duwe sopan blas. Pak Haji itu hanya satu kata, goblok, gitu ya. Tapi kepada Ibu Yati, meskipun dikemas dengan bahasa-bahasa sindiran dan sebagainya, tapi jelas beberapa kata, ada 3 kata yang saya catat, ini sangat luar biasa menyakiti. Yang pertama bajingan, lonte, dan kemudian susu yang expired. Ya karena Ibu Yati ini sudah tua gitu ya. Terus kemudian ya Miftah nggak maulah dengan Bu Yati gitu, karena susunya tuh bisa membuat dia mati atau sudah expired gitu. Jadi dari video ini gitu ya, saya nggak tahu kesalahannya ini sudah sefatal itu. Kalau Pak Son Haji itu hanya 1 kata tuh, ini 3 kata berturut-turut tuh, dan itu sangat luar. Ya, si Miftah ini harus dihukum berat karena dia menghina wanita, kemanusiaan. Nggak pantas lagi manusia kayak begitu hidup di muka bumi ini. Dan nggak boleh lagi diundang untuk memberikan pengajian. Suruh di rumah saja, jangan, memang kata Prabowo, jangan pergi itu orang. Harus dihukum berat. Karena enggak bermoral. Taim. Jadi si Taim ini bapaknya hanya marbot masjid di Lampung. Perbaiki dirimu, dan sudah wajar kamu diperlakukan seperti itu, karena kamu sangat menyimpan dendam juga kepada saya. Dendam kamu sudah keterlaluan. Kalau saya kan terbuka, dan apa yang saya katakan tidak ada yang salah.
Mau ngomong dari mana saya salah? Justru kalau ada yang berani ngomong salah saya tentang 300. Jangan akal-akalan dengan saya. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, terutama kepada para penonton. Tuhan Yesus memberkati.